Jokowi, kitab politiknya diberi judul Nawacita, mengikuti narasi Bung Karno. Sekarang saya tanya, dari uraian tadi, seandainya naskah Omnibus Law ini dibaca oleh Bung Karno, apa reaksi Bung Karno? Itu pasti satu kata keluar dari enggak, diancok. Karena nggak ada di dalam pikiran Bung Karno undang-undang yang menghina buruh. Jadi segala macam argumentasi yang diuraikan di situ membuat kita menganggap bahwa memang ini undang-undang itu sama seperti kita mengkhianati nawacita yang dimaksud Bung Karno untuk menghargai kaum pekerja. Jadi saya bayangkan ini ada perangko wajah Bung Karno ditempel di kertas toilet. Penghinaan terhadap alam pikiran awal dari Republik. Pemerintah menggagas sebuah program yang disebut Nawacita. Kata Nawacita ini merupakan gagasan dari pendiri Republik ini, yaitu Insinyur Soekarno. Kalau seluruh argumentasi ini kita bukukan dalam bentuk buku kecil, dibagi-bagi ke istana tuh. Kita buatkan buku kecil, dasar penolakan hukum, kontra filosofinya, kita sebarkan pada publik, berharap ada dukungan itu. Berubah nggak pikiran istana? Nggak berubah. Berubah nggak pikiran DPR? Nggak berubah. Kan ini satu orkestrasi yang dari awal diinginkan oleh presiden itu. Sekarang apa pilihannya? Politik tidak berubah karena duel argumen. Politik tidak berubah hanya karena kekuatan argumentasi, tapi karena perimbangan politik di lapangan. Jadi karena itu kalau ada usulan apa yang harus dilakukan, ya demo aja. Namun jauh api dari panggang, Nawacita buatan pemerintah mengebiri kesejahteraan kaum buruh. Salah satu tujuan dalam programnya adalah membereskan saling bertumpuknya beberapa peraturan, serta untuk mempersingkat birokrasi investasi, katanya. Maka dibuatlah rancangan undang-undang baru, yaitu RUU Omnibus Law, yang merupakan satu kesatuan dari beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang. Dalam upaya perjuangan penolakan RUU Omnibus Law, FSPLM-SPSI melakukan langkah-langkah strategis agar pemerintah mau mendengar suara kaum buruh dan serikat pekerja. Untuk itu, DPP FSPLM-SPSI menggalang strategi dan kekuatan. Pelaksanaan Rakernas pertama yang diadakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 November 2019 bertempat di Hotel Haris Sentul Bogor. Dengan mengusung tema FSPLM-SPSI siap menyatukan gerakan buruh untuk menghadapi revolusi industri. Selanjutnya, DPP FSPLM-SPSI menggelar Rapimnas yang diadakan pada tanggal 17 sampai dengan 18 Februari tahun 2020 yang bertempat di Bridge Hotel Karawang, Jawa Barat, yang bertemakan Bangkitkan serta kuatkan semangat dan solidaritas FSPLM-SPSI untuk melawan Omnibus Law Cilaka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapimnas DPP SPLI SPLM saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain rapat kerja internal federasi, penggalangan kekuatan dalam perjuangan penolakan RUU Omnibus Law, FSPLM-SPSI mengikuti beberapa agenda pertemuan dengan beberapa ormas dan partai. Menjadi narasumber dalam diskusi publik BPN, DPP PKS, yaitu tentang Omnibus Law, untuk bersatu menolak RUU Omnibus Law, serta menghadiri seminar terbuka PBNU tentang keuntungan dan kelebihan Omnibus Law.
Selain itu, FSPLM SPSI melakukan konsolidasi dengan federasi lain dalam upaya penolakan RUU Omnibus Law. Pada tanggal 9 April 2021, FSPLM SPSI bersama dengan SPA-SPSI diantaranya Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SPPP), Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (SPTSK), dan juga Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (SPRTMM) bersama-sama melakukan konsolidasi dalam upaya menolak RUU Omnibus Law. Kenal yang namanya karena kedekatan, bukan karena faktor kemampuan seseorang menduduki jabatan tertentu. Itu yang terjadi sebenarnya, karena pada waktu itu kalau boleh kita PSBB maupun PPKM yang digelar oleh pemerintah dalam pandemi COVID-19 praktis membuat kegiatan masyarakat untuk berkumpul dan berkerumun menjadi tidak lagi dapat dilakukan. Hal ini membuat gerakan buruh dalam aksi non-litigasi terhenti. Namun beberapa upaya terus dilakukan oleh FSPLM SPSI, seperti protes beberapa surat terbuka yang dilayangkan ke Ketua DPR RI serta Presiden Republik Indonesia. Ada dari Partes telah mengirimkan surat kepada Presiden. Yang sangat ironis, di saat pergerakan penolakan Omnibus Law oleh buruh dikebiri dengan alasan pandemi, pembahasan RUU Omnibus Law tetap dilanjutkan. Protes FSPLM SPSI tidak digubris pemerintah dengan alasan Konfederasi SPSI sudah mewakili suara FSPLM SPSI. Namun, FSPLM SPSI tetap berjuang dengan aksi-aksi menolak RUU Omnibus Law. Itu, ya udahlah. FSPLM SPSI dengan masif melakukan aksi dalam keprihatinan pandemi COVID-19 yang dikenal dengan aksi 4 hari berturut-turut, yaitu dari tanggal 22, 23, 28, serta 29 Juli 2020 di depan Istana Negara. Yang jadi masalah sekarang, mana ikut campur tangan pemerintah, di mana di Undang-Undang 45 pemerintah itu wajib melindungi warganya. Betul? Makanya sekarang ini kasus ini bukan kasus ekonomi, ini adalah kasus musibah. Musibah itu di mana pekerja tidak bekerja, bukan tidak mau bekerja, dilarang bekerja. Maka dari itu pemerintah harus ikut campur tangan untuk menyelesaikan PHK yang terjadi di negara Republik Indonesia. Sekuat-kuatnya atas terjadi PHK. Saya itu Kalau PHK sebenarnya itu tidak bisa dihindari, persoalan Omnibus Law ini sebetulnya tidak terlalu ini sekali, tidak terlalu kalau diberikan backlog, kita ini dulu. Tapi sekarang jadi persoalan sekarang yang sekarang ini banyak perusahaan yang tutup. PHK Ya, bakal banyak menunggu. karyawan yang kena PHK. Itu dihapus. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, pemerintah Tapi itu harus kenapa? bertanggung jawab karena ini Kapan saja musibah, bukan karena ekonomi. Jadi begini, nanti apabila setelah reses ini kita mungkin akan susun strategi lagi, akan demo besar-besaran. Kita akan demo besar-besaran, akan dibatalkan. Kalau tidak mau dibatalkan, diulang kembali dan libatkan kami dari dulu. Kaji ulang, kenapa terlambat? Ya kan? Nah, kalau seandainya pemerintah mau baik, itu dibatalkan, ya berilah anggaran buat pengusaha, anggaran asuransi PHK. Itu kan gampang saja. Daripada sekarang membuang-buang 20 triliun kartu prakerja, nggak ada kelihatan, tetap aja PHK banyak, tetap aja pengangguran banyak. Apa hasilnya? Makanya saya ngerti Pak Jokowi marah-marah sama menterinya, ya itu. Kenapa? Kerjanya nggak kelihatan, tapi uangnya habis. Itu aja. Menghabiskan dana untuk hal yang sia-sia. Sia-sia saja. Terima kasih. Baik, terima kasih.
nggak dicepetin, memang jadwalnya kan jadwal itu kan tergantung kesepakatan dalam BAMUS saja. Pak, bukannya info awal tanggal 8 ya Pak? Info yang kita terima. Kalau awalnya benar itu malah tanggal minggu lalu, hari Kamis lalu. Tapi kan berubah karena macam-macam, kemudian ada berubah lagi begitu. Tapi kan berubah karena macam-macam, kemudian ada berubah lagi begitu. Tapi kan berubah karena macam-macam, kemudian ada berubah lagi begitu. Setelah menimbulkan pro kontra, DPR akhirnya memutuskan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil setelah 6 fraksi menyatakan setuju dengan bulat, 1 fraksi menerima dengan catatan, serta 2 fraksi menolak RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Namun penetapan ini membuat fraksi Demokrat memilih walkout karena tidak setuju dengan pengesahan undang-undang ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Tanggal 5 Oktober 2020. Sore hari pukul 17.52. Waktu Indonesia Barat. Kaum buruh menelan racun pahit. Sebab pada saat itu, RUU Omnibus Law disahkan DPR RI. Ketua Umum FSPLMS PSI, Insinyur Arif Minardi saat itu juga bergegas menuju DPR RI dalam usahanya menolak pengesahan RUU Omnibus Law. Ya, jadi begini, kan kami itu mau melaksanakan aksi itu tanggal 6, 7, dan 8 mogoknya. Karena DPR, jadwal DPR paripurna itu kan tanggal 8 ya, tanggal 8 paripurna, makanya kita jauh-jauh hari sudah memberitahukan kepada mereka bahwa tanggal 6, 7, 8. Tiba-tiba DPR, kita tahu kan, dia seolah kayak selintas-selintut lah rapatnya itu. Hari Jumat malam pindah ke hotel, Sabtunya di Hotel Sheraton, Minggu di Swiss Bell Hotel, kemudian Senin di Novotel. Tidak jelas, kemudian tiba-tiba selesai agenda itu kan. Kita bisa lihat tadi itu di YouTube ya, dengan dengan tanpa argumen yang jelas lah. Kita bisa lihat gitu kan. Kemudian yang kedua, tiba-tiba paripurna yang jadwal tanggal 8 tiba-tiba tanggal 5. Dan saya mengikuti rapat-rapatnya, BAMUS semua, tiba-tiba itu anggota DPR pun banyak yang protes. Nah, kemudian karena jadwal kami itu mogok itu mogok nasional tanggal 6, 7, dan 8, ya kan nggak ada gunanya kalau paripurnanya dimajukan hari ini. Pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh DPR RI mengakibatkan banyaknya kekecewaan, baik dari kalangan mahasiswa, ormas, terutama kaum buruh seluruh Indonesia, yang mengakibatkan timbulnya pada tanggal 8 Oktober 2020 aksi anarkis di seluruh provinsi yang dilakukan oleh kaum buruh, mahasiswa, ormas, bahkan hingga anak STM turun ke jalan menyuarakan kekecewaan mereka terhadap DPR dan juga pemerintah. Sehingga bentrok dengan polisi di sebagian aksi, bahkan di Jakarta sendiri tidak terhindarkan lagi.
ada di Tugu Tani, pos polisi terbakar. Sambil di ini, masa ada di sini nih Pak, jangan dipukul mundur. Wah, ini masih dapat KM. Ayo, pelan-pelan aja Kak. Tes. Tanggal 28 Oktober 2020 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Pasca disahkannya RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law menjadi undang-undang oleh DPR RI, FSPLM-SPSI melakukan penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja di Istana Negara yang diblokade akses menuju Istana Negara sehingga aksi dilakukan di depan Bundaran Patung Kuda Jalan Merdeka Barat. Dalam aksi ini, tuntutan FSPLM-SPSI adalah meminta Presiden agar mengeluarkan Perpu untuk membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, nah menurut para ahli hukum, prosedur itu adalah jantungnya hukum. Nah kalau jantungnya saja bermasalah, prosedurnya salah, ya isinya ya kemudian akan berantakan. Isinya pun banyak merugikan. Nah ketika kita membuat aksi-aksi, berubah-ubahlah itu dokumen setelah diketok. Dan menurut para pakar juga itu juga kriminal. Makanya daripada bermasalah terus, menurut saya Pak Presiden harusnya mengeluarkan Perpu untuk membatalkan dan mengevaluasi para menteri. Para menteri yang terlibat dengan ini untuk kalau perlu diresapel. Kembali pada tanggal 10 November 2020 yang juga bertepatan dengan Hari Pahlawan, FSPLM-SPSI tidak pernah lelah melakukan aksi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang cacat dengan meminta Presiden untuk tidak mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami para pekerja buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Dan hari ini aksi unjuk rasa sebagai lanjutan dari aksi tanggal 6, 7, 8 dan tanggal 22, 28 dan sekarang tanggal 10. Ya, tuntutannya tetap bahwa kita meminta Presiden untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja melalui Perpu. Ya, karena apa? Karena sudah gamblang terlihat bahwa proses prosedur pembuatan undang-undang ini sudah salah, cacat moral. Kemudian juga sudah diakui bahwa ketika sudah disahkan ada perubahan-perubahan dan diakui oleh Balik dan para pejabat juga. Artinya ada masalah. Kalau ada masalah seperti itu kriminal loh ya. Perubahan itu mau perbaikan, mau apapun itu kriminal. Dan itu kena hukuman, bisa di atas 5 tahun. Dan kemudian dengan seperti itu maka Presiden wajib mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kami minta Presiden legowo mengakui bahwa ada kesalahan prosedur di dalam undang-undang ini. Dan ini juga masa pandemi, juga nggak ada juga investor yang saat ini mengabulkan uangnya, gitu ya. Jadi kami minta Presiden untuk legowo bagaimana prosedur ini dibenahi lagi semuanya. Mungkin ada para menteri-menterinya, pembantu Presiden yang memanfaatkan, yang menyelundupkan pasal-pasal, ikut menjadi penyusup, ya akhirnya jadi rusak semua perusahaan. Maka Presiden juga harus mengevaluasi seluruh menteri. Kalau perlu menteri itu diresapel lah, yang bertanggung jawab tentang ini semua. Ya itu yang pertama. Yang kedua, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran tentang upah minimum yang menurut kami itu sangat fatal. Dia melanggar undang-undang dan ini harus jadi evaluasi. Ya bahwa upah minimum itu sudah jelas definisinya, yaitu bagaimana pekerja dapat hidup layak. Nah sekarang upah minimum tidak boleh naik. Ini masalah hidup layak, bukan masalah naik tidak hidup layak gitu ya. Dan jangan lupa banyak perusahaan yang pada saat pandemi gini untung.
Maka ketika surat menteri mengatakan jangan naik, perusahaan bilang untung ya cenderung tidak akan menaikkan. Maka berapa banyak yang pekerja yang dirugikan? Pekerja telekomunikasi, pekerja kesehatan, pekerja makanan minuman, dan banyak lagi yang dalam proyek ini juga untung. Nah, jadi menteri yang bijak lah membuat itu. Paham nggak sih aturan? Itu yang kami tuntut untuk presiden agar membatalkan, pertama melalui Perpu Undang-Undang Cipta Kerja, yang kedua membatalkan surat edaran. Kalau tegur menterinya, kalau memang sudah banyak membuat gaduh, ya ganti saja lah. Kira-kira begitu. Tidak surut semangat dalam penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Kembali FSPLM-SPSI bersama Gekanas melakukan aksi tolak Omnibus Law dengan mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Kita langsung mendengar keterangan saksi dari Pak Sidarta, perkara nomor 4. Dipersilakan Pak Sidarta, waktunya sekitar 10-15 menit, baru nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kesaksian saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, beserta seluruh para pemohon dan rakyat Indonesia yang menyaksikan, kuasa para pihak yang mewakili pemerintah dan DPR RI yang saya hormati. Sesuai yang saya ketahui, semoga penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan yang mulia dalam memutus perkara ini demi untuk kesejahteraan pekerja atau buruh Indonesia beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Kang Sidarta. Terima kasih yang mulia. Agenda persidangan adalah untuk mendengar keterangan saksi dari Presiden Pak Yoris untuk perkara 103. Kami akan menanyakan kepada saksi. Yang pertama adalah Bapak Yoris Rawirai untuk perkara nomor 103 dan seterusnya. Pertama, saudara saksi selain sebagai Ketua Umum KSPSI, saudara saksi juga sebagai Ketua Komite 2 DPD RI. Apakah saudara terlibat langsung dalam pembahasan RUU Cipta Kerja pada Badan Legislatif DPR RI? Yang kedua, apakah saudara terlibat langsung dalam rapat pembahasan tim tripartit pada tanggal 10 Juli 2020 untuk membahas RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan? Berapa banyak unsur dari organisasi serikat pekerja, serikat buruh yang hadir? Apakah dari organisasi serikat pekerja, serikat buruh yang hadir ada yang walk out, dan berapa jumlahnya yang walk out, dan mengapa saudara tidak ikut walk out? Ini untuk pertanyaan kepada Bapak Yoris Rawirai. Pak Yoris, tadi saksi sampaikan bahwa tanggal 17 April itu pembahasan sempat dihentikan oleh Presiden Republik Indonesia karena adanya gejolak di luar dari serikat buruh. Lalu setelah ada penundaan, tadi saksi sampaikan dari Mei hingga Juni ini secara terus-menerus menghadiri pertemuan. Apakah saudara selalu hadir dalam pertemuan tersebut? Tadi sampaikan ada 2 konfederasi yang walk out. Apakah saudara saksi tahu alasan 2 konfederasi yang walk out dan sebutkan konfederasi-konfederasi yang hadir dalam pertemuan tersebut? Apakah saudara saksi selama mengikuti pembahasan
RUU tersebut mengetahui ada perubahan-perubahan draft dalam RUU tersebut. Apakah dalam setiap pertemuan itu ada pemerintah memberi naskah rancangan undang-undang cipta kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, dan atau apakah ada pembahasan muatan materi pasal per pasal dalam setiap pertemuan pihak serikat pekerja dengan pihak pemerintah mulai Januari 2020 sampai tanggal 9 Juli 2020. Bapak tadi menceritakan juga bahwa ada pembahasan pasal per pasal materi muatan klaster ketenagakerjaan Battle Royal mulai tanggal tanggal 10 sampai tanggal 23 selama 10 hari di antara tanggal itu. Pertanyaan kami atau klarifikasi, apakah Bapak ikut dalam setiap pertemuan itu atau apakah Pak Yoris pernah hadir dalam pertemuan 10 hari itu di Royal Kuningan? Ini KSPI ini, apakah seluruh federasi itu memberikan kontribusi dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja, ataukah ada juga federasi yang mungkin berseberangan dengan apa yang diputuskan oleh konfederasi, kemudian ada sikap yang berbeda yang diambil dari konfederasi, misalnya sikap yang sudah diambil oleh konfederasi? Tidak secara langsung saya terlibat apabila pada saat rapat-rapat itu membicarakan teknis, tetapi pada rapat-rapat prinsip selalu saya hadir. Setelah dibentuknya 5 tim, maka tim itu bekerja sendiri dan saya hanya mendapat laporan dari hasil proses-proses tim itu lakukan. Kedua teman kami yaitu saudara Iqbal dan saudara Andi Gani, walkout itu belum sampai kepada substansi masalah, mereka berdua kemudian walkout. Jadi kami tidak ikut dan saya pikir semua yang itu pun bersama-sama sudah sepakat dari awal bahwa mari kita hadir bersama-sama sesuai dengan harapan dan tuntutan kami pada saat melakukan unjuk rasa. Dan dalam proses itu ada yang setuju, ada yang menolak dengan berbagai macam argumentasi. Kami sampaikan bahwa ini adalah proses demokrasi. Karena menurut kami demokrasi adalah satu perbedaan yang bisa menghasilkan kesepakatan secara kolektif. Kapan Bapak dalam kapasitas sebagai orang yang tergabung di klaster ketenagakerjaan itu, yang terkait dengan klaster ketenagakerjaan itu, menerima draft rancangan undang-undang itu satu. Tapi sebelumnya, apakah Bapak sebelum pertemuan-pertemuan itu pernah melihat naskah akademiknya nggak? Saya secara pribadi belum pernah menerima naskah itu, bahwa saya tidak pernah menerima atau memegang atau mempelajari naskah itu sebelumnya. Itu kementerian atau pemerintah atau menteri koordinator dan segala macamnya itu pernah tidak menyampaikan naskah itu kepada kelompok-kelompok buruh itu? Tidak sama sekali, Yang Mulia. Oke.